warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Rahma Suriwijanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah dalam mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum mengetahui apa sih mudharabah itu. Ya, langsung saja. Jadi, mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Di dalam mudharabah ini, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan oleh perbuatan jahat, kelalaian, pelanggaran oleh pengelola dana. Dasar hukum mudharabah. Terdapat 4 dasar hukum di dalam mudharabah. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Yang ketiga yaitu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dasar hukum mudharabah yang kedua yaitu adalah sunnah. Dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dasar hukum mudharabah yang ketiga yaitu adalah ijma'. Di antara ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan ini tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dasar hukum mudharabah yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah qiyas. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan tadi, baik itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun qiyas, ini semua menunjukkan bahwa perikatan berbasis mudharabah adalah hukumnya boleh. Malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mudharabah. Yang pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Faktor pelaku dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pihak pelaksana. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Terdapat 2, yaitu yang pertama adalah modal. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang sudah dirinci berapa jumlahnya. Yang kedua yaitu ada kerja. Kerja ini diserahkan bisa dalam bentuk keahlian maupun keterampilan. Syarat mudharabah yang ketiga adalah persetujuan kedua belah pihak ijab dan qabul. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama real. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Syarat mudharabah yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hal-hal yang dapat membatalkan mudharabah. Yang pertama adalah dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, maka dapat membatalkan mudharabah. Yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mudharabah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.